Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Insyaallah kita akan memulai membaca kitab Mulakhas Qawaidul Lughatil Arabiyyati yang ditulis oleh Ustaz Aiman Amin Abdul Ghani, Ustadz Ulumul Lughah bi Jami'ati Pakistani Islamiyah. Jadi dosen pengajar bahasa Arab di Universitas Pakistan, di Universitas Islam Pakistan. Kitab ini diterbitkan oleh Darut Tauqifiyah Lituras. Penerbit dari Mesir. Yang telah diajarkan di Kedutaan Besar Republik Indonesia di Kairo. Kita bisa baca faqad kanatil amatu taza'ama anna qawaidal lughatil arabiyyah su'ubatun wa mu'aqadatun. Ada pengantar dari Ustaz Dr. Said As-Sofa Al-Mustar As-Saqafi Bisafaratil Indonesia bil Qahirah, Duta Besar Luar Negeri Indonesia di Kairo. Jika misalkan ini dosen sastra Arab di Universitas Gadjah Mada. Ini juga ada dari Persekutuan Melayu. Dan kita baca langsung tanpa membaca dari pengantar dari Abu Nasr Bukhari, Rois Am Persatuan Indonesia. Kita baca pengantar dari penulis. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Muqaddimatu. Hamdan laka ya Rabbi an atmamta alaina ni'matal imani bika wa syarafal islami laka wa salatan wa salaman ala khairi rusulika wa safwati anbiya'ika wa afdali ibadika Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa ba'du. Setelah membuka dengan khutbahnya, kemudian bersalawat dan bersalam kepada Nabi kita, kemudian wa ba'du fa inna hunaka tulaziman bainan nahwi wal Qur'anil karimi. Ada kaitan erat antara nahwu dan Al-Qur'an. Nahwiyu la ghina lahu anil Qur'ani. Orang yang mempelajari nahwu itu tidak akan cukup lahu anil Qur'an. Idh huwa madatu istihadihi lil qawaidin nahwiyati. Karena Al-Qur'an itu istihad, sumber pengambilan dari kaidah-kaidah nahwu. Wala ajaba fidzalika at-talahhumu bainan nahwi wal Qur'anil karimi wa qira'atihi. Fal Qur'anu huwa man haddaba al-lisan al-arabiyya min wahshiyil kalam wa gharibihi wa mimma yakhruju anil fasahati
Qala Ibnu Khalawayh qad ajma'an nasu anna al-lughata idza waradat fil Qur'ani fahiya afsahu mimma fi ghairihi. Ini dikatakan oleh Ibnu Khalawayh, manusia telah bersepakat. Manusia di sini maksudnya ahlul ilm, ulama. Bahasanya lughah ketika dijumpai dalam Al-Qur'an ini merupakan bahasa yang paling fasih daripada selainnya. Jadi sumber pengambilan kaidah-kaidah bahasa Arab, kaidah nahwu itu dari Al-Qur'an. Wal Qur'anul Karimu huwa man khalasa lughatal arabiyyata min syatatil lahjatil katsirati wa huwa idafati lidzalika ja'ala minal lughatil arabiyyati lughatan alamiyatan tantiqu bihal umamu yudhafu ila dzalika annal Qur'anul Karima kana lahul fadlul kabiru fi taqa'idil lughati wa dabtiha wa hakada wa bikulli itma innanin yumkinu an na'uddal Qur'ana al-karima bimanzilati ruhi minal jasadi. Jadi Al-Quran itu yang membersihkan, khalasa, membersihkan bahasa Arab itu dari berbagai lahjah, dialek-dialek yang sangat banyak. Bahwa idhafat tan lidzalika, berdasarkan hal itu Al-Quran menjadikan bahasa Arab ini sebagai bahasa yang universal yang diucapkan oleh berbagai umat. Yudhafu ila dzalika anal Qur'an al-Karim lahu, berdasarkan hal itu pula maka Al-Quran Al-Karim itu memiliki keutamaan yang sangat besar untuk mengokohkan bahasa wa dhabtiha. Dan dengan segala aspek itu kita bisa mengatakan bahwasanya Al-Quran Karim itu kedudukannya seperti kedudukan ruh bagi jasad. Fal kutubul lati wudi'at fin nahwi wa sarfi wal balagati wal imla'i linnasyi'atil mubtadi'ina katsiratun. Kitab-kitab yang ditujukan untuk pembelajaran nahwu, saraf, balaghah, imla, untuk nasyiah orang yang baru belajar, ini sangatlah banyak. Wa min huna kanatis su'ubatu fi wad'il mazidi min hadhil kutubi tudafu ila tilka. Waqad uqaddimtu ala hadal amali bima ragibtu fi tawfirihi lid-darisina wal mudarrisina min kitabil mujazin mubassatin muyassarin fin nahwi was-sarfi wal balagati wal imla'i ala an yakuna syamilan liqawaidil lughatil arabiyyati yasudu hajatan nasyiati wal mubtadi'ina bi uslubin syamilin mujazin wa muyassarin wa min huna faqad wada'tul qaidata bi siyagatin mubassatatin mutbi'an iyaha bi amsilatin munasibatin mura'iyan an takuna hadhil amsilatu min mufradatil hayatil yaumiyati linnasyiati. Ini adalah alasan dari penulis untuk menyusun ringkasan bahasa Arab yang terdiri dari nahwu, sharaf, balaghah, imla, ya, yang berguna untuk darisin, orang yang mengajar, yang belajar, mudarrisin, ya, darisin orang yang belajar, mudarris ini orang-orang yang mengajarkan. Jadi beliau menyusun kitab yang mujaz, ringkas, mubassatin, tapi mencakup komprehensif di dalam nahwu, sharaf, balaghah, imla. Jadi menyeluruh, syamilan, mencakup kaidah-kaidah bahasa Arab untuk memenuhi kebutuhan orang yang baru belajar dengan uslub, metode yang menyeluruh namun ringkas dan mudah. Maka beliau juga meletakkan kaidah ini secara komprehensif dan juga diikuti dengan contoh-contoh yang sesuai. Mura'iyan, yang contoh ini dari
diambil dari memperhatikan dari kosakata sehari-hari, ya, kosakata sehari-hari. Jadi tidak terlalu sulit. Wal haqiqatu anna fikratal kitabi lam takun fikrati wa inna kanat fikra tu syaikhinal mubarak Isam Yusuf wa kathiram ma ausani bi amalin kitabin yajma'u durus sannahwi wa sarfi wal balagati wal imla li tastafida minhul mudarrisatu wal mutadarribatul lati yablugnal alafa fil hadanati inda syaihi ala mustawal alam. Thumma talaba mudiru dari taufiqiyati ta'lifa kitabin binafsil fikrati yahmilu ismul mulakhas qawaidil lughatil arabiyyati fa katabtu wa raja'tu thumma a'taitul kitaba li taufiqiyati wa inna lanas'al luhu subhanahu wa ta'ala an yamuddana bil aunil li khidmatil lughatil qur'ani lugati hadhil ummati lati ikhtaraha li risalatihi min bainal umami jami'an. Allaha min wara'il qasti. Sallallahu wa sallama wa baraka ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi walhamdulillahi rabbil alamin. Dan hakikat sebenarnya kitab ini itu bukan dari pemikiran penulis sendiri, bukan dari pemikiran Syekh Ustadz Aiman Amin Abdul Ghani, namun ini sebetulnya dari Syekh Mubarak, ya, Syekh yang diberkati Isam Yusuf. Banyak beliau mewasiatkan untuk menyusun kitab yang mengumpulkan berbagai pelajaran nahwu, shoroh, balaghah, imla agar memberikan manfaat mutadarrisat wal mutadarribat, orang yang mengajar dan orang yang melatih, ya, pelajar dan pendidik. Yablugnul alaf, yang belajar bertahun-tahun di bawah asuhan Syekh ala mustawal alam. Kemudian pimpinan Darut Taufiqiyah juga meminta untukku menulis kitab yang nafis, berharga, ya, yang memiliki kandungan berharga. Kemudian diberikan nama judul Mulakhas Qawaid Lughatil Arabiyyati. Jadi ini berbeda dengan Mulakhas Qawaid Lughah Arabiyyah karangan Fuad Nikmah, ya. Kemudian ini Ustadz Aiman Amin kemudian menulis, kemudian memurajaah, kemudian setelah itu beliau memberikan kepada Taufiqiyah, ya, penerbit Taufiqiyah, dan kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar memberikan kita pertolongan untuk berkhidmah kepada bahasa Al-Quran, bahasa umat ini yang telah dipilih oleh Allah untuk risalahnya min bainil umami jami'an, di antara umat-umat seluruhnya. Dan kepada Allah lah min warai kita memohon memperbaiki niat-niat kita, tujuan kita. Semoga Allah memberikan salawat dan salam, kemudian memberkahi kepada Muhammad, Nabi Muhammad, dan kepada keluarganya dan kepada sahabatnya. Walhamdulillahi rabbil alamin. Inilah pengantar sebelum kita masuk ke pelajaran pertama, yakni nahwu. Barakallahu fiik.